Mertua Menantu Akur dong. Kita hari ini kedatangan dua aktivis yang sangat luar biasa, masih muda, tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Ada dua wanita cantik dan sangat luar biasa. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu sebentar. Namanya siapa, umurnya berapa, terus sekarang sedang sibuknya ngapain ya? Mungkin dari kakak. Oke, sebelumnya aku Kirana dari Bekasi, aku umur 21 tahun. Masih muda banget. Iya, luar benar. biasa. Untuk kesibukannya sekarang aku lagi kuliah di Semarang dan juga dari ngambil di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Ilmu Kelautan. Wah, itu nanti harus cerita ya. Iya, boleh. Apa sih serunya? Iya. Karena banyak sekali yang nonton kan mungkin ibu-ibu, anak-anak SMA dan nggak pernah tertarik tuh yang namanya kelautan. Kalau ngomongin mode, ngomongin arsitek ya, dokter masih banyak nih ya. Tapi kelautan, nah itu aneh banget. Nah yang satu lagi nih yang Unik cantik. banget. Ya, nama aku Octavia, aku dari Batam dan umur aku saat ini 20 tahun. Lebih muda Ya, lagi. dan kesibukannya sama Mbak Kirana, aku sedang kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang dan masih di semester 5. Oke, sekarang pertama nih pertanyaannya apa dan kenapa kalian memilih kelautan? Apa menariknya? Iya, betul. Kuliahnya ngapain kok bisa milih itu dari semua jurusan? Dan nanti kalau udah dan lulus cewek-cewek ngapain lagi. nih gitu. Iya. Oke, mungkin itu semua orang banyak nanya sih ya ke kita. Kalau misalnya kuliahnya jurusan apa? Ilmu kelautan. Emang ngapain aja di sana? Mungkin semester 1 dan semester sampai semester 3 mungkin itu kita lebih ke belajar tentang biologi laut, geologi laut, tapi yang berumah lebih ke teorinya. Tapi nanti pas semester 4 dan seterusnya itu kita udah mulai praktikum ke lapangan, kita mulai jalan-jalan, kita mulai diving, snorkeling seperti itu. Jadi uniknya di situ sih kalau menurut aku. Jadi kalau mau kuliah ada diving, nah ini di sini nih. betul, Ini, tuh ini. jalan-jalan lagi, Jalan-jalan, terutama. jalan-jalan. Itu bayar sendiri atau di kamar kuliah? Ada yang dibiayain sama kuliah, ada juga kita biaya sendiri. Lumayan lah, ada yang dibayarin lah minimal ya. Tapi setidaknya pulau-pulau kita ini kan semua dikelilingin laut ya. Iya. Jadi seharusnya lebih banyak nih yang care sama laut ya. Harusnya. Nah, tapi kalau dari Okta sendiri, kenapa nih alasannya milih kelautan? Nah, kalau aku sendiri itu karena dari kecil emang keluarga tuh kalau liburan seringnya main ke pantai, ke laut. sih ya, Iya, di Batam. dia banyak di situ perairannya, lautnya. Jadi setelah lulus SMA cari-cari jurusan mana yang berhubungan dengan alam dan nemu ini. Memang suka Iya, alam. suka alam, ilmu kelautan dan tertarik juga di dalamnya. Dan setelah terjun, benar-benar di semester 4 ke atas itu sudah banyak praktikum-praktikum yang memang terjun langsung untuk ke lingkungannya gitu. Terus pasti jago-jago berenang nih kalian nih. Wajib nggak sih harus itu bisa apa? berenang Itu gitu? skill wajib atau pilihan? Kalau itu untuk itu sendiri nggak wajib. Nggak wajib. Jujur saya sendiri juga belum bisa berenang. Hah? Iya, Wah, karena kalau saya pikir nggak boleh kalau masuk ke lautan Iya, kalau nggak kirain bisa kalau berenang. itu karena penting. untuk berenang dan menyelam itu beda. Jadi kalau menyelam kita itu harus tenggelam aja karena pakai alatnya sendiri. Berat kan. ya? Iya. Alat itu yang menjadi bantuan kita untuk di laut nanti gitu. Udah pernah nih kalian berdua nyelam-nyelam? Untuk saya sendiri udah. Oh, cewek-cewek berani nih. Saya rasanya kalau suruh nyelam ngeri deh. Ya udah bawa barang berat begitu, Iya, benar. nyemplung gitu ya. Terus di dalam kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi ya. benar. Wah. Itu start di semester berapa tuh bisa mulai nyelam-nyelam gitu? 4? Kalau di kampus aku di semester 3. Kalau aku semester 4, iya. Iya, 3 dan 4 udah 3 dan nyelam 4 loh. udah masih nyelam. Nanti Langsung kita laut atau kolam renang dulu? Kolam Kolam berenang renang dulu. Biasanya kita belajar di kolam renang yang ketinggian 1 sampai 2 meter, 2 meter lah. Itu kita belajar berenang dulu bertahap, lalu kita langsung belajar pakai alat snorkeling dulu, pakai masker dan juga fins untuk kita belajar renang mencapai kayak kita ngambil nafas itu sedikit-sedikit. Nanti kalau misalnya udah ke tahap selanjutnya baru kita pakai tabung. Gitu. seru juga ya, sekolah terseru nih. Ya, sekolahnya belum pernah gitu ya. denger nih, Iya. belum pernah denger nih yang beginian nih. Wah, keren. Nah, dengar-dengar pernah nih membersihkan sampah dan restorasi karang.
ini yang mana nih yang pernah Siapa nih? Kita siapa atau nih ya, Opa maksudnya nih? coba ceritain dia ngapain sih kalau kita mikirin ya ngurusin sampah, restorasi kerang tuh ngapain sih, dan bahayanya apa ya, mungkin kita Biar saya tahu juga lah. awam banget buat mengerti apa yang sedang terjadi di laut kita. Oke, kalau misalnya dari pembersihan sampah, sebenarnya case-nya ada dua, pembersihan sampah dan juga restorasi karang. Kalau untuk sampah ini, aku cenderung di daratnya. Saat Oh, itu, bukan di lautnya. iya, saat itu aku di bangku SMA menggeluti satu organisasi atau satu ekskul yang mana itu tentang lingkungan. Jadi kita membasmi sampah-sampah yang ada di sekolah. Saat itu kami membuat namanya Enviro Army, lalu kita ngediriin beberapa proker, yaitu proker Bekal Day dan juga Say No to Plastic. Yang alhamdulillah saat itu dinotis sama Amerika, lalu kita ke Pacific Place, lalu kita memaparkan apa yang kita kerjakan saat itu. Wih. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya direspon baik oleh pihak sekolah, dan untuk kantin-kantin kita danai untuk membeli piring rotan. Jadi benar-benar udah nggak ada lagi plastik yang ada di sana, dan untuk siswanya itu juga dihimbau untuk tidak menggunakan plastik, dan di setiap hari Rabu ada yang namanya bekal day. Jadi kalau misalnya kami nyidak dan ada yang nggak bawa bekal, itu kita kasih punishment untuk membeli tanaman. Seperti itu. Jadi alhamdulillah lumayan cukup disambut entah dengan baik atau dengan ngedumel, tapi intinya alhamdulillah bersih lah dari sampah plastik seperti itu. Tapi hebat juga ya, hukumannya Nah, itu disuruh uangnya sampai shock nih. Uangnya dan modalnya, tekadnya itu pertamanya muncul dari mana? Kalau untuk tekadnya itu sebenarnya ada temanku yang kebetulan dia PIC dari program tersebut. Itu dia sebenarnya resah sama lingkungan karena ini sampah, ini sekolah lingkungan, sekolah hijau, tapi kok banyak banget sampah. Akhirnya dia mencetuskan membuat organisasi itu, dan untuk uang-uangnya ada beberapa yang dari duit pribadi, ada beberapa yang didanai sekolah, dan juga ada beberapa dari pihak-pihak tertentu. Jadi kayak misalnya kita didanai oleh kementerian atau didanai dari pemerintah seperti itu, jadi dikasih uang. Gitu. Sampai pemerintah ikut campur ya? Saat itu lebih ke dinas pendidikannya sih, ya ngasih uang, dan dari Amerika sendiri kan kita itu ngundang kami kan, Iya. karena mereka excited sama program kami, lalu mereka memberi dana untuk kita gitu. Waktu ngundang tiket semua didanain Iya, semuanya. benar. Wow, nanti ada foto-fotonya nggak? Kalau ada bisa ditampilin ya. Oke, boleh. Karena pasti seru banget itu pengalaman. Kelas berapa waktu itu? Saat itu aku di bangku kelas 11, kelas 2 SMA. Luar biasa pengalaman yang Iya. ajaib. Nah, kalau untuk restorasi apa Karang, itu? restorasi Karang. Iya. Nah, Nah, kalau untuk aku sendiri, aku sudah selama 2 periode di organisasi kampus. Jadi kami nama organisasinya Koral. Namun ada satu program kerja tahunan yang sudah terselenggara dari tahun 2012 hingga saat ini, yaitu kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan konservasi pariwisata yang dimana kami menanam mangrove. Jadi untuk tahun ini telah menanam sekitar 3.000 mangrove di daerah wilayah perairan Bintan. Nah itu Ibu. tujuannya apa itu nanam mangrove itu? Mangrove buat apa nih ternyata? Nah jadi kan mangrove. Kalau di Awal banget nih, Kalimantan awal. itu katanya itu malah dibuang-buangin. Nah itu sangat disayangkan Ibu. Jadi Wah, saya baru balik nih dari Kalimantan. Oh, jadi beda banget ya. Yang sana dibuang-buangin, yang sini Iya, tanam-tanemin. ditanam. Nah, ini ceritanya gimana? Tolong jadi- buat yang awam nih kita. Nah, jadi sederhananya itu mangrove itu adalah suatu pohon yang bisa menyerap karbon. Nah, sekarang ini kan sedang banyak sekali diperbincangkan tentang perubahan iklim dan polusi. Nah, si mangrove-nya ini yang berperan menyerap karbon sehingga karbon yang ada di udara itu terserap dan menghasilkan oksigen itu Ibu. Dan selain itu dari pohon mangrove-nya sendiri banyak sekali manfaatnya Bu. Jadi daunnya itu bisa dijadikan sirup, ya, dan buahnya itu bisa dijadikan sirup. Terus perairannya, substratnya itu tempat biota asosiasi dan tempat karang-karang. Iya, bener. Jadi terus dari situ nanti karangnya itu disebar benihnya atau dia tumbuh sendiri? Nah, kalau untuk transplantasi karang sendiri, jadi kami itu bakalan ada bekerja sama juga dengan salah satu perusahaan konservasi tersebut, yaitu terjun langsung menyelam untuk mengambil dan mentransplantasi terumbu karang tersebut, lalu dengan metode transplantasi semen Ibu.
Iya, jadi itu Bikin semen. iya, jadi ada tabungnya sendiri, terus karang tersebut yang udah diambil dari laut ditanam pakai semen, habis itu langsung diturunkan lagi ke laut kan, gitu. Itu untuk kemudian berubah butuh berapa lama kira-kira? Nah, untuk 1 sentimeternya aja itu perlu waktu 10 tahun. Jadi Jadi ini sebuah kegiatan yang sebenarnya tidak bisa dilihat langsung hasilnya ya. betul Ibu, betul. Jadi Dan emang mahal bertahap. sekali dong kalau begitu. Dan untuk satu kelompok karangnya itu, ya itu 600.000. Cuma segini ya mungkin? Iya, sekitar ya segini beberapa plot. Ya seperti bunga inilah kira-kira ya. Ya, Sebunga ini 600.000 ya. Waduh, kita bisa kalau mungkin lihat, apa nggak kita kurang menghargai ya? Iya. Ternyata itu Nah sebenarnya apa sih yang nyebabin rusak? banyak sekali Bu. Jadi kalau di perairan laut itu kan dilalui oleh kapal-kapal. Nah, kapal-kapal itu yang bisa merusak terumbu karang tersebut. Lalu limbah-limbah minyaknya Ibu. Limbah-limbah minyaknya yang kapalnya itu menabrak gitu. iya, menabrak, ada yang menabrak, lalu ada limbah minyaknya juga yang terbuang. Gitu. Sekarang kondisi laut ya, terumbu karang itu di Indonesia sebenarnya bagaimana? Maksudnya sudah mengkhawatirkan atau masih banyak banget yang bagus? Karena katanya kan kita kan salah satu tempat terindah di dunia ya, lautnya ya. Walaupun saya nggak tahu nih sekarang akhirnya secara urutan nomor 1 negara mana, nomor 2 negara mana. Tapi coba bisa cerita seberapa sih Indonesia kaya dan ajaib? Kalau untuk soal terumbu karang, kalau misalnya kita bicara soal berapa banyak, pasti itu kan ada data saintifiknya ya. Iya, Cuman betul. kalau misalnya dari saya pribadi dan saya terjun langsung ke lapangan, itu sebenarnya masih ada terumbu Masih karang yang banyak kan cantik. ya? Masih ada beberapa pulau-pulau yang memang jarang dikunjungi manusia. Cuman kalau untuk pulau-pulau yang udah dicakup manusia tuh udah lumayan kotor. Iya, udah wisata tuh udah kotor. Udah kotor, udah rusak. Dan kemarin tepat 3 bulan atau 5 bulan yang lalu saya ke Karimun Jawa. Di situ ada masih banyak terumbu karang yang masih cantik, tapi ada juga yang udah mati, iya udah hancur gitu. Jadi kayak ada beberapa yang masih indah dilihat. Mungkin kalau misalnya kita rada ke tengah dikit itu masih bagus. Cuman kalau misalnya di kedalaman 1 meter itu biasanya udah jelek karena kan tempat orang-orang snorkeling, dan kebanyakan manusia-manusia yang snorkeling yang sekedar liburan itu mereka nggak memahami regulasinya, masih kayak mereka menginjak si karang tersebut, karena kan karang itu kan hewan ya, bukan batu. Jadi mereka bisa mati kapanpun kalau misalnya dia terancam. Dan kalau misalnya kita snorkeling atau kita nyelam, itu kan bisa kita pakai sunscreen ya. Nah, sunscreen itu ternyata merusak terumbu karang dan biota laut di sana karena dia mengandung zat kimia. Sunscreen aja. Sunscreen, iya. Aduh, padahal siapa sih yang nggak pakai sunscreen Iya, ya kalau ke benar laut sekali. ya? Wow, saya baru tahu nih. Tapi kan kita masih punya yang katanya Banda Aceh, Iya, benar. the best ya, Manado, terus kemudian jelas Papua, Papua pasti, ya. iya. Nah ini gimana nih menurut kalian ya? Sekarang masih Indonesia masih nomor 1 atau udah nomor kesekian atau udah lupa atau belum lihat data persisnya? Untuk itu sendiri, Ibu, kalau diukur dari beberapa data dengan keanekaragaman di pulau-pulau tersebut, mungkin bisa dikatakan Indonesia masih di 10 Besar negara, ya? 10 negara besar. Kalau yang lain selain Indonesia mana lagi? Soalnya kayak misalnya Hawaii, kan pasti lebih banyak lagi pengunjung ya. Kemungkinan kan jauh lebih rusak dong dari kita. Kalau dari situ mungkin Jepang, Ibu. Mereka memeliharanya sangat teliti. Strict Dan- sekali kali ya. Dan Jepang kan dengan teknologinya yang lebih maju dan lebih canggih, dari situ ya saja kita bisa melihat pasti banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah bisa mengoptimalisasikan buat menjaga keanekaragaman laut yang ada di situ. Iya. Luar biasa nih. Sebenarnya awalnya kalian apa? Kok bisa mulai tertarik ke lingkungan hidup, kemudian Waktu mulai kecil bersihin kah? sampah gitu ya. Kecilnya tuh apa sih yang memicu tiba-tiba bisa masuk ke sana? Oke, sebenarnya kalau dari saya sejujurnya ya lebih ke nggak memilih tempat ini, tapi lebih ke
aku digiring sama lingkungan atau sosialku untuk menuju ke tempat ini, lalu ternyata saat masuk, oh ternyata nggak jelek-jelek amat ya kalau misalnya gue belajar tentang ini gitu. Oh ternyata nggak apa ya, nggak negatif-negatif juga ya, daripada aku harus nongkrong doang, mendingan kayak gini gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku terjun ke dunia ini yang sebenarnya nggak aku pilih, tapi lebih ke ngalir aja di lingkunganku, kebanyakan orang-orang seperti itu, lalu aku ikut terjun ke tempat ini, seperti itu sih. Ya soalnya sayang ya kalau kita pakai waktu kita buat ngerokok, dugem yang nggak guna gitu ya. Ini sebuah tantangan dan daerah baru yang sebenarnya anak muda bisa banyak banget berfungsi. Nah kalau dari Okta? Nah, kalau untuk aku sendiri memang dari kecil udah sering dibawa main sama papa ke mancing. Jadi memang udah tertarik dengan alam. Jadi setelah menggali lagi lebih dalam dan ternyata ada ilmu kelautan ini dan terjun dan kebanyakan permasalahan-permasalahan tadi yang membuat aku jadi tergerak. Wah, ini nggak benar. Ada cara-cara lain yang kita bisa sama-sama menanggulangi ini. Gitu. Karena sangat berdampak buruk sekali Bu, ke lingkungan dan kita ke manusia. Pernah nggak pasti punya banyak pengalaman ya, tapi satu pengalaman yang mengerikan lah gitu, yang kaget, ternyata sudah separah ini, atau sesuatu yang sampai membuat kamu berkata kita harus peringatkan nih seluruh orang Indonesia. Nah ya, kalau boleh ini yang negatifnya ya, supaya kita ini aware, supaya nggak gitu, mana sih semua masih oke-oke aja, ngapain sih istilahnya kepo banget, sibuk banget ya. Nah mungkin satu dari Kirana, satu dari Okta ya, supaya kita ini semua yang nonton juga sadar nih ya. Saya aja sejujurnya belum sadar karena masih suka pakai plastik. Ya, belum bertobat. Nah, coba kalian benar-benar terangkan supaya campaign nih. Ya, benar-benar supaya kesempatan ini juga kita nih benar-benar aware. Oke, kalau dari aku saat itu kebetulan aku dan tim juga udah pernah belusukan ke sekolah-sekolah untuk campaign dan juga memberi edukasi maritim. Itu kita memberikan slogan atau PPT kita tuh isinya penting atau enggak sih ngejaga lingkungan laut, atau penting atau enggak sih kita ngejaga kebersihan. Tapi pertanyaannya tuh udah bukan penting atau enggak penting, tapi memang harus as a human gitu. Jadi kayak ya kamu hidup di bumi, kamu bersinggungan dengan laut atau kamu bersinggungan dengan alam, dan mereka rata-rata butuh udara yang segar atau butuh oksigen. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa ngejaga kebersihan, sampah yang menyebabkan gas metana dan karbon dioksida itu lebih dan dia menyebabkan gas efek rumah kaca, dan itu lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida. Jadi udah bukan penting atau nggak penting, tapi memang harus gitu, karena dari satu sampah plastik aja itu untuk membasmi dan menguranginya aja itu membutuhkan beribu-ribu tahun. Dan kalau misalnya kalian bilang, ya kan bisa dibakar gampang, tinggal dibakar sampah. Tapi kan kalian nggak mikirin nasib-nasib orang yang mungkin punya penyakit pernafasan, dan itu sangat berbahaya sekali. Belum lagi kita juga udah digencarkan dengan isu yang perubahan iklim, climate change, dan itu kita mau mengurangi gas emisi sebanyak kurang lebih 29% Indonesia. Dan untuk bantuan internasional itu 49%. Lalu bagaimana bisa dari 2022 beriset sampai 2023 itu kita naik 1,1 emisi gas karbon. Itu gimana bisa kita bisa mengurangi kalau sedangkan faktanya aja naik, lalu kita masih menggunakan sampah dan membakar sampah. Jadi tolong dijaga, dan itu sangat berdampak. Dan aku juga sempat lihat di YouTube dan di channel-channel beberapa, itu masih ada pantai yang ada sampah plastik, ada brand makanan yang mana itu kemasan 2010. Jadi kebayangkan dari mana, nggak tahu tiba-tiba ditemuin brand itu di produksi 2010 gitu. Jadi saking nggak pernah diurusin ya itu laut. Iya, betul-betul. Dan memang kan benar-benar tidak gampang untuk mengurai ya. Iya. Karena plastik. Iya. Karena plastik dan semuanya. Nah, sekarang dari Okta. Nah, kalau pengalaman atau apapun nih yang paling ini. Kalau dari aku sendiri, kami juga pernah belusukan ke salah satu desa di Beting, Ibu, di Bekasi. Ya. Nah, di situ memang sebelum kami turun ke lapangan, kami telah meriset mana desa-desa yang benar-benar butuh pengoptimalisasian, dan salah satunya Kampung Beting itu, yang dimana kampung itu memang dekat dengan laut dan
telah terjadi abrasi di situ. Abrasi. Betul. Jadi banyak sekali rumah-rumah warga yang sudah tenggelam, Ibu. Betul. Iya, jadi yang Karena awalnya kami punya pos di sana buat bantuin anak-anak yang sekolah miskin, dan itu bisa sampai sepinggang. iya, benar Ibu. udah tenggelam Udah lagi. tenggelam Tenggelam. banget ya. Heeh. Nah, di situ banyak sekali permasalahan dan kami datang ke sana untuk membantu dengan menanam mangrove lagi, Bu. Nah, karena mangrove juga bisa mencegah abrasi itu sendiri. Dan di sana juga berkesempatan untuk bercengkrama langsung dengan para masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan dari perjalanan itu yang menjadi pacuan kami untuk bisa menyuarakan suara-suara masyarakat tersebut agar pemerintah bisa mendengar dan lihat langsung bahwa daerah desa itu udah sebegitu parahnya dan perlu ada upaya lebih lanjut untuk keberlangsungan. Sekarang kalau nanam mangrove gitu ya, kira-kira dampaknya baru dia besar dan tumbuh itu berapa lama? Nah, itu kalau untuk kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol. Jadi jadi kan kalau mangrove itu dibedakan menjadi 3 golongan pohon, semai, pancang, pohon. Nah, untuk menjadi pohon itu aja perlu waktu sekitar 10 tahun. Kenapa tidak cari tanaman lain gitu ya? Maksudnya, aduh saya ini dari tadi dengernya, satu tanaman aja butuh waktu tahunan. Untuk naik 1 senti loh. Iya, terus kemudian yang ini butuh 10 tahun. Apa nggak ada tanaman lain? Nah, yang paling memang untuk mangrove sendiri memang lama, hanya tanaman itu yang benar-benar bisa menanggulangi, Ibu. Kuat tahan. Iya, Iya, karena benar. akarnya kuat. Ya, akarnya. Yang lain nggak ada. Sejauh itu yang sangat berdampak, lah yang lain tidak. Coba bisa juga dong kalau kamu langsung nanamnya pohon, enggak ya? Maunya cepet nih, maunya cepet nih kayaknya. Iya, betul. Padahal kalau di Kalimantan tuh banyak sekali, tapi itu dibuang-buangin ya. Iya, karena kan lebih mau dibuka buat segala macam lahan-lahan yang lain. Ya, kita stop dulu karena kita ada yang mau lewat. Nah, dan nanti kemudian kita akan teruskan lagi perbincangan kita yang luar biasa dengan kedua adik kita yang cantik dan manis, tetapi sangat berdampak. Hidup ini memang harus diwaspadai. Tuhan memberikan kepada kita yang namanya lingkungan. Tuhan memberikan kepada kita oksigen. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita laut. Tuhan memberikan kepada kita daratan, pohon yang sangat indah. Tapi persoalannya, apakah kita menjaganya? Dan ini dua adik yang konsisten di dalam kemudaannya menjaga lingkungan. Sekali lagi terus stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu. Akur dong. Padamu Allahku, kan ku buka hatiku. Apa yang kau beri selama ini, oh, padamu Tuhanku, sujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu selalu. Aku panjatkan syukur padamu dalam syair lagu. Aku berdoa biar indah apa yang ku beri, dan biarlah aku di hadapan-Mu dalamku
ada sukacita. Rohmu terus membimbingku setiap hari, ku diberkati oleh darah-Mu yang kudus. Oh, padamu Allahku kan ku buka hatiku, apa yang Kau beri selama ini. Oh, padamu Tuhanku, ku bersujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu selalu. Oh, aku panjatkan syukur padamu dalam syair lagu. Aku berdoa biar indah apa yang ku beri, dan biarlah aku di hadapan-Mu, dalamku ada sukacita. Rohmu terus membimbingku setiap hari, ku diberkati oleh darah-Mu yang kudus. Oh, aku panjatkan syukur padamu dalam syair lagu. Aku berdoa biar indah apa yang ku beri, dan biarlah aku di hadapan-Mu, dalamku ada sukacita. Rohmu terus membimbingku setiap hari, ku diberkati oleh darah-Mu yang kudus, oleh darah-Mu yang kudus. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Aku dong. Kita masih dengan dua aktivis kita yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mencintai lingkungan. Mereka juga tidak hanya itu, mereka juga campaign ya. Wah, dengan luar biasa berdampak dari sejak masa muda mereka. Mereka adalah Kirana Indah dan Octavia Simanjuntak. Mungkin kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Tapi seru sekali ya, ternyata kuliah perikanan, perlautan itu ternyata seru banget, sampai belajar diving, sampai terjun langsung ke pulau demi pulau. Ini pelajaran kampus yang jalan-jalan ini sebenarnya ya. Bukan cuma pariwisata nih ya jatuhnya ya. Tapi juga memugar concern dengan tanaman-tanaman, lingkungan kita di sekitar. Gitu. Mungkin bisa cerita sedikit nggak dari Kirana dulu ya, dari Kirana. Apa sih dari sepanjang perjalanan hidupmu ini, apa hal yang pernah kamu buat nih, program apa yang paling pernah berkesan buat kamu? Sebuah pengalaman dalam perjalanan ke ikanan dan ke lautan ini nih. Misalnya, wah waktu itu ke dalam laut dan tiba-tiba ketemu hiu misalnya, wah gitu kan. Kita nih pengen lihat yang seru-seru nih itu. Oke, kalau misalnya untuk pengalaman paling seru aku tuh sebenarnya saat itu pernah
ke Karimun Jawa tadi mungkin udah sempat spill. Itu di sana kita banyak ngelakuin aktivitas, salah satunya coastal clean up, itu kita bersih-bersih pantai dan juga kita di situ ikut pelepasan tukik. Jadi tukik-tukik kecil, jadi kayak tukik kecil tuh bentuknya kayak penyu, anak penyu. Iya. Anak penyu. Iya, itu jadi kita ikut pelepasan tukik yang Terus mana dapetnya dari mana tuh? itu dia dari konservasi tukik. Jadi konservasi penyu dia mau nyebarin tukik ke laut gitu. Itu kita ikut ke situ. Lalu kita juga ngedata terumbu karang yang ada di Karimun Jaya. Iya, kita lihat itu seberapa. Cara datanya gimana? Itu kan di laut. Ya kita ada biasa itu perlengkapan praktikum yang mana kertas underwater, terus abis itu kita bisa pakai pensil underwater juga gitu. Jadi Lucu ya. Oh iya. jadi Jadi dia kertasnya nggak bentuk kertas gitu iya, atau papan? bentuknya kertas sama papan dan dia nggak robek kalau misalnya kena air. Wah. Kita ngedata karang. Perlu juga ini kayaknya. Terus pensil. Iya, pakai pensil, pakai kamera underwater juga. Kita ngedata koral mana yang saat itu aku dapetnya mendata koral yang sakit gitu. Jadi mana koral bleaching, mana yang masih baik gitu. Jadi di foto dan juga dicatat jenis apanya seperti itu. Ngomong-ngomong, berapa sih jenis koral atau jenis Iya, kayak iya, gituan tuh? Kalau misalnya untuk berbicara jenis itu sebenarnya banyak banget ya. Karena kan kita kalau misalnya berbicara soal taksonomi atau klasifikasi itu kan dimulai dari kingdom, lalu ya gitu-gitulah sampai ke spesies, dari genus langsung ke spesies. Jadi kalau misalnya untuk bicara berapa banyak tuh banyak sekali sih sebenarnya. Luar biasa ya. Tadi juga sempat mention ini ya, apa? Karangnya bleaching. Iya. Itu kena apa itu dia? Oh, kayak kena rambut kita gitu ya, Di- memutih di- ya. dicas kah? Atau itu kenapa? Karena manusia atau karena kimia atau? Nah ya sebenarnya kalau misalnya dari Bleaching bahasa, dia. kalau bleaching kan berarti pemutihan karang. Jadi Iya. sebenarnya itu penyakit karang yang mana dia karena terkena oleh arus biasa juga atau terkena oleh limbah-limbah yang membuat zat kimia. Jadi si koral itu juga mati. Jadi pemutihan. terkikis gitu ya. Iya Maksudnya benar. bleaching tuh dia kekikis Iya, gitu ya. karena kan kalau misalnya terumbu karang itu kan warna-warni ya, ada warnanya. Lalu Iya, kalau betul. misalnya Keren dia banget mati, ya. Ada yang iya, pink, ada yang pink, ada iya, yang hijau. bener-bener. Aduh, keren jadi banget. kalau misalnya dia mati, dia warnanya udah satu warna aja, jadi dia pemutihan karang gitu, jadi warna putih. Oh gitu. Seperti itu untuk karang bleaching. Apapun dalam hidup kita itu memang butuh warna-warni. Nah, ya. Dan warna-warni itu indah, perbedaan itu indah. Jadi tidak peduli pilihan saudara, mari kita tetap bersatu. Karena ingat sekali lagi perbedaan itu buat indah. Dan kalau sudah semuanya jadi sama, namanya kena bleaching loh. Nah, ya. Hati-hati. Itu juga artinya mati loh. Iya, kalau itu gitu. artinya mati. Udah nggak Jadi ada kalau kita sudah warnanya. tidak bisa menghargai perbedaan, kita maunya jadi satu terus marah-marah kalau ada teman yang beda agama marah, beda pendapat marah. Nah, itu kena bleaching namanya ya. Hati-hati nih. Nah, sekarang pengalaman dari Kirana gimana nih? Kok Kirana? Salah Okta. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, jadi dari organisasi aku, Yang paling menarik ya, yang Iya. seru gitu ya. ya, seru nih. UKM kami, jadi ada salah satu desa yang berada di Pulau Bintan, namanya itu Desa Pengudang. Desa apa? Desa Pengudang. Nah, jadi memang Desa Pengudang ini memang udah desa yang sudah bergerak sendiri, yang dimana di situ sudah ada perputaran uang di dalamnya. Mandiri ya, Iya. jatuhnya desanya mandiri. Iya, tapi sebelum menjadi desa tersebut sudah ada pembinaannya terlebih dahulu. Nah, perputaran uangnya itu dari pemberdayaan ibu-ibu dan istri-istri para nelayan melalui pembentukan dan pemahaman tentang usaha apa sih yang bisa dibuat dari sumber-sumber daya laut. Setelah itu di situ juga kami mendata Ibu. Jadi di sana mendata keanekaragaman lamunnya, keanekaragaman mangrove-nya, terus kami juga melakukan bersih-bersih pantai dengan masyarakat sekitar. Nah, itu sih pengalaman menariknya. Iya. Jadi ternyata mangrove juga ada macam-macam ya? Iya, untuk mangrove sendiri mempunyai 216 jenis. Ternyata semuanya. Tumbuhnya- Bedanya apa tuh tumbuhnya kira-kira? 10 tahun Ada yang tuh. model apa, model apa? Banyak bedanya dari bentuk daunnya, dari akarnya, dari bentuk batangnya. Tapi semua fungsinya sama sebenarnya bisa. Sama ya, menanggulangi abrasi, menyerap karbon, dan sebagai daya penahan nutrien yang masuk
Jadi kan limbah-limbah yang masuk ke laut itu mengandung nutrien. Nah, nutrien ini akan pertama kali diserap oleh si mangrove. Oh, jadi Nah, dia sebelum dia lepas ke iya, laut, iya benar. ketahan ke Iya. kesaring lah ya. Iya jatuhnya. benar. Ini yang tadinya berhubungan dengan coral bleaching. Jadi nutrien yang masuk ke mangrove itu ditahan, disaring, lalu dari mangrove itu ke lamun. Nah, dari lamun baru ke terumbu karang gitu. Wow. Jadi sebenarnya mangrove ini benar-benar sebagai pertahanan terakhir ya. buat- Pertahanan awal, Ibu. Oh, justru pertahanan awal. Iya. Keduanya lamun dan yang terakhir baru koral, baru karang gitu. Untuk melindungi semuanya. Iya Ya, benar, Bu. apapun yang kita punya ini kan sebenarnya di Indonesia ini sangat ajaib ya. Luar biasa, indah. Ngomong-ngomong, dibahas nggak tuh? Kenapa sih Indonesia ini, istilah saya, lautnya terbaik, faunanya terbaik, makanannya terbaik, ya, penduduknya ramah. Kenapa kita nggak bisa menjadi dunia wisata nomor 1 di dunia, terus nggak bisa punya yang the best gitu ya, misalnya makanan laut terbaik di dunia? Dibahas nggak itu di sekolah? Oke, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya dibahas, Bu. Kenapa belum bisa, mungkin jawabannya lebih ke karena infrastruktur dan juga mitigasi di sananya tuh belum sesuai dan belum relevan lah ibaratnya kayak gitu. Dan kebanyakan wisata-wisata pulau-pulau tersebut itu masih jarang atau masih dekat dengan penginapan atau hotel. Itu masih jarang sekali. Dan untuk rata-rata saat kemarin saya ke Pulau Karimun Jawa itu kan banyak sekali turis asing ya, banyak Betul, orang-orang bule. betul. Dan kebanyakan dari mereka itu langsung tinggalnya di rumah warga. Jadi di Karimun aja belum banyak ya? Belum banyak. Jadi dia belum terlalu banyak penginapan yang mana emang itu homestay homestay kosong gitu ya. Kalau kemarin tuh kebanyakan mereka tinggal di rumah warga. Seperti itu. Jadi kebanyakan kosan. Dan kebanyakan di Karimun Jawa juga tuh masih wisata dan pusat oleh-olehnya itu juga masih dalam satu lingkup alun-alun yang mana itu belum terlalu besar. Jadi kalau untuk mendongkrak segi ekonomi dan menjadi ekowisata itu sebenarnya masih dibilang masih butuh proses yang panjang lah seperti itu. Sayang sekali ya. Nah, terus satu lagi nih pertanyaan saya yang selama ini saya juga pusing gitu. Kenapa Indonesia dengan pantai segitu banyak kita masih import garam? Itu dibahas juga nggak tuh? Kalau untuk itu sebenarnya kita nggak terlalu menjurus di sana sih. Kalau aku nggak tahu kalau misalnya Okta gitu. Karena kita lebih ke biota lautnya seperti itu. Soalnya buat saya terlalu banyak yang baik dalam hidup kita ya di Indonesia ya. Tapi menurut saya kurang dikembangkan, kurang diperhatikan sehingga akibatnya kita tidak bisa menuai secara maksimal. Tapi itulah kehidupan. Apapun dalam hidup kita sebenarnya bisa dikembangkan. Apapun dalam hidup kita sebenarnya adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Seberapa engkau mengembangkan, maka seberapa juga kita menikmati. Seberapa juga kita menuai hasilnya. Jangan marah ketika orang yang punya sedikit tetapi dia mengembangkan dengan sungguh-sungguh dan ternyata dia menuai sangat banyak. Dan yang kita yang punya banyak tetapi kita tidak pernah mengembangkan dan akibatnya kita menuai sangat sedikit. Ya, ini adalah contoh dan teladan di mana dua gadis yang mau mengembangkan, menjaga dan sungguh-sungguh peduli dengan apa yang menjadi berkat Tuhan. Nah, buat Okta nih sekali lagi, wow. Buat Okta ini sekali lagi bagaimana ini ya. Apa yang pesan kesan yang nanti ke depan pengen dibuat gitu ya, ataupun pengen ditekankan nih buat semua orang. Nah, untuk dari aku sendiri sebenarnya permasalahan kita belum mencapai titik tersebut, padahal kita sedang digembar-gemborkan oleh Indonesia Emas 2045. Nah, itu mulai dari hal sederhana yaitu kesadaran diri sendiri. Jadi sekarang yang pesan aku buat kita semua, yang pertama itu dan sangat-sangat masih sering kita bahas yaitu limbah plastik, pemakaian limbah plastik, yang dimana
itu yang sangat perlu kita Kurangin. iya benar, kita kurangi, kita tanggulangi dengan mungkin bisa memakai tote bag dari bahan-bahan kain, mungkin bisa kita memakai botol yang dari kaca, tumbler, dan mungkin hal-hal lain yang bisa mengurangi pemakaian kita terhadap plastik tersebut. Dan selain itu, coba untuk mengurangi polusi-polusi, Bu, karena sekarang ini juga yang permasalahan yang sangat besar untuk kita tanggulangi itu perubahan iklim. Jadi seperti tadi yang sudah sempat disinggung Mbak Kirana, jadi sebelumnya kami juga pernah mengikuti FGD, forum group discussion bersama dengan World Bank, yang di sana dia membahas tentang pelaporan sejauh mana sudah teratasi Si climate change. ya benar. Nah dari situ, dari data itu aja, dari situ kita sudah mendapatkan beberapa insight bahwa kami dan kita sama-sama harus bisa mengurangi polusi dengan kita tidak sering-sering berkendara. Kita bisa mungkin berkendara menggunakan sepeda, mungkin kita juga bisa tidak membuang sampah di sembarangan tempat ataupun tidak membakar sampah, seperti itu, Ibu. Seberapa nih kalian, maksudnya setiap hari gitu kan, kalian pasti ngelihat ya orang pakai plastik, kemudian kalian ngelihat orang buang sampah sembarangan gitu. Seberapa kalian setiap hari benar-benar mengingatkan orang, atau kadang-kadang ya udahlah nyerah gitu ya istilahnya ya. Ya udahlah terus kemudian istilahnya di universitas kalian gitu ya. Seberapa itu dipraktekkan? Kalau ya ada dulu. Sebenarnya kalau dipraktekkan atau enggak, karena kita kan kebanyakan udah pada gede-gede ya. Sebenarnya rada aneh aja kalau misalnya masih harus diingetin soal sampah gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelihat ada orang yang buang sampah sembarangan, lebih ke cuman diliatin aja dari gestur, tapi nanti dia juga ngerti sendiri gitu aja sih. Jadi kayak nggak perlu ditegur, nggak perlu apa, atau kayak itu kan tong sampah deket gitu di sana aja. Atau kalau misalnya masih nggak ngerti juga, ya paling kita yang inisiatif, ya udah buang aja selagi deket juga gitu. Paling aku gitu sih, Bu. Kalau dari aku sendiri, dari hal kecil sih, dari kalau di kelas, misalnya di kelas semacam mereka ngantuk dengerin materi dan makan permen, nah itu sampahnya aku tegur. Jadi mereka kalau makan itu agak disenggol gitu, nggak langsung negur langsung, itu sampai yang disenggol, baru lihat dengan ngarahin ke bungkus permennya itu gitu. Wah, kalian benar-benar konsisten ya, luar biasa sekali. Nah, terakhir nih, mungkin bisa cerita sesuatu program buat masa depan. Ya istilahnya apa nih yang kalian pengen lakukan dan impikan ya one day gitu. Kalian misalnya kita mau bikin lah galang acara gede-gedean gitu ya. Nah ini apa, anggap aja kita bermimpi ya, nggak usah mikirin duit kan, tapi kita bisa sampaikan ke semua orang. Kalau dari aku sebenarnya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan ya, sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang, karena aku coba telaah nggak sesuai data sih, tapi lebih ke aku survei secara mandiri aja Ya, gitu ngeliat. ya, Memang pengalaman kita lah. Iya, dan kebanyakan anak-anak muda ini sekarang kebanyakan mereka cenderung melaksanakan hal-hal yang menurut dia happy aja. Jadi entah itu negatif atau positif dia nggak peduli. Jadi kayak udah yang penting aku happy Iya, gitu penting ya. aku happy. Mau aku cuman nggak ngopi doang dari pagi sampai malam, ya udah yang penting aku happy. Tapi faktanya Nothing ya. iya, faktanya kan kita juga lagi dihadapin sama climate change yang mana ini resikonya gede banget gitu. Dan kemarin juga bener kita habis ngehadirin FGD dari World Bank dan juga itu dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani di situ kita juga cukup ditampar oleh keadaan saat ini, dan memang beberapa founder itu kayak organisasi-organisasi lingkungan itu mereka udah ngediriin organisasi, Bu, yang mana itu kita udah punya satu visi yang sama untuk ngewujudin si nol emisi ini gitu. Jadi
untuk Wah, kalau anak-anak sampai muda. nol saya masih jauh ya. Iya. Ya itu sih mimpi yang benar-benar wow ya. Jadi Sekarang masih 20 berarti gimana? 21%, 21 atau 29%. Nah, untuk itu anak-anak muda yang mungkin nantinya kalian bakalan kuliah tapi nggak sambil ngapa-ngapain gitu, mungkin kayaknya bakalan bermanfaat sekali sih kalau kalian join organisasi seperti itu, karena lumayan untuk membantu kita, karena kan kita selagi masih hidup di dunia, masih di bumi, berarti kan apa salahnya kita membantu untuk menyukseskan program-program tersebut untuk kita juga gitu. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk itu ngurangin sebenarnya? Karena aku plastik gitu kan, Iya, ada plastik misalkan kalau kayak kita di rumah gitu, mendingan oke lah saya dukung tapi di rumah aja gitu. Sebenarnya kan yang membuat si climate change ini makin meningkat kan gara-gara efek rumah kaca ya. Dan itu semua beragam banget penyebabnya, bisa dari sampah yang namanya food waste, itu sampah-sampah makanan, itu sangat berdampak sekali. Food waste, lalu marine debris, itu juga sangat berpengaruh untuk si efek rumah kaca ini. Dan juga kendaraan pastinya, asap-asap kendaraan. Makanya sekarang udah banyak dibuat kendaraan-kendaraan listrik kan. Nah, untuk mengurangi emisi dan juga mengurangi asap seperti itu, atau bersepeda, atau kita bisa menaik kendaraan umum, karena kan sekarang kalau misalnya sesuai data kemarin aku dengar kalau nggak salah itu kebanyakan satu kakak aja itu bisa 4-5 motor, belum mobil. Jadi kebayangkan kalau misalnya 5 anak itu keluar semua motornya. Jadi ya itu sih yang bikin Baru satu keluarga ya? baru satu keluarga. Kita nggak tahu berapa kakak yang ada di Indonesia kan. Jadi seperti itu untuk mengurangi climate change. Dan untuk aku sendiri, impian atau mimpi yang mungkin akan aku implementasikan sendiri. Jadi aku tuh pernah sharing-sharing sama teman yang dimana dia salah satu pendiri dan pembentuk PKK Ormawa, Ibu. Jadi PKK Ormawa itu adalah program dari Kemendikbud yang dimana berbentuk perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang menggerakkan dan langsung terjun ke desa-desa untuk melihat permasalahan di desa tersebut, lalu berinovasi untuk bagaimana cara agar desa tersebut maju sehingga ada perputaran duit di dalamnya. Bagus lah. Karena kan paling banyak orang mikirin duit ya. Iya. Suka tidak suka. Nah, dan untuk dari daerahku sendiri, aku dari Tanjung Pinang, yang dimana itu masih hanya satu desa yang udah maju. Padahal dilihat dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut yang dikelilingi dari lautan, banyak sekali desa yang bisa diberdayakan. Betul. Jadi impianku yang mungkin akan ku implementasikan dalam waktu dekat, ya membentuk PKK Ormawa untuk memberdayakan dan Desa-desa. ya, dan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di desa tersebut. Kalian nggak pengen nih bikin misalnya ya galang ke para orang-orang konglomerat atau apa, terus ambil satu desa kemudian dirubah gitu ya istilahnya ya, mulai dari apa itu jalanannya, kemudian ada istilahnya penghasilan di sana. Mungkin pernah lihat kan ya yang namanya rumah pelangi. Ya, yang semua atapnya aja yang dicat pelangi. Terus kemudian semua warganya nanam pohon ya kan. Sampai akhirnya hari ini jadi desa yang paling terkenal lah di daerah itu. Nah, kalian nggak pernah mimpi tuh bikin begitu gitu ya? Nah, salah satu program PKK Ormawa itu pencapaiannya, Ibu. Jadi pencapaiannya di situ, dan dari hal-hal kecil yang kita atasi tersebut sehingga ada hasilnya, dan pemerintah itu langsung melihat sudah sejauh apa perkembangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, dan langsung ada pendanaan dari pemerintah tersebut. Nah, tinggal inovasi kita lagi, gimana memanfaatkan lagi nih, gali-gali lagi lebih dalam sehingga kita bisa mungkin bikin satu kas dari desa tersebut sehingga bisa menarik pariwisata. Betul. Ataupun menarik perusahaan-perusahaan konservasi pariwisata untuk menginvestasikan duit mereka ke desa tersebut. Selama ini yang kalian kerjain gitu ya, misalnya itu dari mangrove-nya atau dari ikan atau dari apapun hasil laut yang pernah bisa dengan mudah dikerjain dan dapat duit. Kita kan ngomong terang-terangan ya, orang itu kan selalu ujungnya duit ya, UUD atau yang ujung-ujungnya duit gitu. Ada nggak? Misalnya mangrove itu misalnya tadi kan dibikin sirup gitu ya, dan ternyata enak banget gitu, atau misalnya apa yang udah kalian pernah produksi ada?
emping lah atau nggak tahu lah apalah. Misalnya kerupuk siput gitu ya. Nah, ya di desa Pengudang tadi, jadi kan itu desa yang udah berkembang. Iya, betul. Nah, jadi ada sirup dari buah mangrove. Nah, itu udah disebarluaskan. Nah, dan di situ juga banyak sekali kayak keripik-keripik itu mereka udah. Jadi desa Pengudang itu desa yang sering dikunjungi. Nah, jadi banyak sekali wisatawan dari mancanegara yang sudah membeli produk-produk dari desa tersebut sehingga terkenal. Keripik apa aja tuh yang dijual? Keripik mangrove, Ibu. Jadi kayak Mangrove bisa dibuat keripik juga. Iya. Saya pikir dari laut Daunnya. tuh, dari Enggak. ikan, dari apa, bukan. iya, Bisa dibuat keripik. Ternyata. makanya banyak sekali potensi-potensi Iya, itu. banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, tapi kita malah merusak gitu, merusaknya dengan nggak menjaga gitu kan, jadi sayang sebenarnya. sayang banget. Kalau dari Kirana ada nggak yang pernah dari produk laut ya, yang pengen dikembangkan selain mangrove yang pernah dilihat gitu? Kalau untuk udah atau belum sebenarnya belum, cuman kalau untuk sebenarnya aku pengen lebih ke kosmetik sih Bu, Betul. karena ada iya. beberapa kayak rumput laut itu bisa dijadiin masker. Betul. Kayak gitu bisa dijadiin sabun juga, dan udah pernah berwirausaha juga, jadi ada beberapa alumni dan juga kakak tingkat itu mereka udah memproduksi, jadi kami sebagai adik tingkat tuh sebenarnya untuk ngejualin. Nah nanti pengennya kalau misalnya udah lulus atau mungkin skripsi pengen bikin inovasi kosmetik seperti itu. Wow, itu keren tuh. Ada lagi. Sedikit nambahin Ibu, baru iya. ingat. Jadi itu dari daerah, kan saya dari Kampung Melayu nih, yang notabene di situ banyak sekali masyarakat yang suku Melayu. Nah, di situ tuh penghasil gonggong terbanyak Ibu. Apa itu? Gonggong itu Kerang kan ya? kerang yang yang bentuknya dimakan gitu ya, kuning. yang bentuknya runcing Iya, gitu. Nah, itu banyak sekali di perairan itu, dan itu dimanfaatkan dan diekspor keluar. Dibuat apa? Ya, bisa jadi hiasan. Jadi ada dari tas bisa kemarin saya pernah lihat tas tersebut yang diukir. Jadi gonggongnya itu diukir lalu dibentuk jadi tas. Dan itu cukup mahal. Sebenarnya kita punya sangat banyak kekayaan. Kita ada di ujung daripada acara ini, mungkin bisa menyampaikan pesan buat semuanya yang sedang menonton, dan biar semua kita menjaga. Kalau dari saya, apapun yang ada di Indonesia adalah berkat yang luar biasa. Mari bersyukur sama Tuhan, tetapi terutama menjaganya dan mengembangkannya. Silakan Kirana. Pesannya kalau misalnya dari aku, karena kita masih hidup gak cuma untuk hari ini, untuk hari esok, untuk anak-anak kita nanti, alangkah baiknya atau kita menjaga dan melestarikan lingkungan laut, dan juga kita menjaga dengan hal-hal kecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga apa yang sedang ada di depan mata kita. Dan kesadaran diri adalah hal yang paling utama dan bentuk partisipasi kita untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Jadi bagi para pemuda, terutama Gen Z, ayo terus sama-sama kita buat peduli terhadap lingkungan, karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita bertahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kita masih tinggal di bumi, ya kan? Betul ya, belum di Mars, kita masih tinggal di bumi. Maka mari sama-samalah kita menjaga bumi ini agar lebih indah, agar lebih asri, agar lebih semua baik untuk semuanya. Sekali lagi mari sama-sama menjaga lingkungan dengan hal yang sangat kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurang-kurangilah ya, plastik, kurang-kurangilah plastik. Dan kalau bisa kita mulailah beralih kepada yang mengurangi kendaraan-kendaraan berasap. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune juga untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Semua karena
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi